Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate sebuah video yang berkaitan dengan soal pembahasan untuk kompetensi teknis pedagogik pilihan terbaik untuk persiapan teman-teman mengikuti ujian kompetensi guru P3K di tahap 1, tahap 2, tahap 3 di tahun 2021. Jadi di video kali ini teman-teman, admin sudah memfilter 7 soal pembahasan untuk kompetensi teknis pedagogik pilihan terbaik, dan ketujuh soal ini itu berpotensi tipe soalnya itu bisa saja naik di seleksi guru P3K nantinya. Jadi teman-teman jangan lewatkan video ini, tonton terus sampai habis dan tentunya pahami materi dan soalnya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya. Jadi untuk soal nomor 1 teman-teman ya, dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Jadi di sini dalam setiap pembelajaran itu Pak Chandra itu selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Jadi di sini yang dilihat pertama yang diadakan oleh Pak Chandra itu adalah melakukan penilaian, kemudian melihat daya serap siswa terhadap materi. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh Pak Chandra dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu tentunya mengadakan penilaian, yang kedua adalah mengetahui atau memperhatikan daya serap siswa terhadap materi yang diberikan. Maksudnya di sini adalah materi-materi yang telah diberikan oleh Pak Chandra kepada murid-muridnya itu selalu diperhatikan teman-teman ya. Selalu diperhatikan seberapa besar daya serap siswa. Berarti setiap siswa itu diperhatikan berapa besar daya serap setiap siswa yang ada di kelas Pak Chandra. Jadi ada dua hal yang dilakukan teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah A sistematis, B beracuan kriteria, C terpadu, D sistematis lagi, dan E akuntabel. Jadi teman-teman silahkan komen dulu di kolom komentar untuk soal nomor 1, kira-kira teman-teman jawabnya apa. Nah di sini oke, admin akan jawab. Jadi jawabannya di sini teman-teman adalah terpadu ya. Nah, kata terpadu ini kenapa bisa muncul sebagai jawaban paling benar itu berdasarkan kata kunci yang ada. Kata kuncinya ini ada dua teman-teman, yaitu mengadakan penilaian dan melihat daya serap siswa terhadap materi. Jadi itu kata kunci. Jadi bukan cuma satu kegiatan yang dilakukan oleh Pak Chandra dalam proses pembelajaran, tapi ada dua teman-temannya, yaitu pertama penilaian dan melihat kedalaman materi kedalaman materi yang dibawakan untuk melihat daya serap siswa, seperti itu. Oke, jika seandainya teman-teman tidak sependapat dengan jawaban admin, silakan teman-teman komen dulu di kolom komentar dan penyebabnya kira-kira tidak sependapat apa, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman ya. Soal nomor 2 seperti ini teman-teman ya. Soal nomor 2 itu adalah pada awal semester Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan menerapkan prinsip penilaian. Dan di sini teman-teman kira-kira prinsip penilaian mana? Apakah sistematis, B terbuka, C terpadu, D sistematis lagi, dan akuntabel. Nah di sini kata kuncinya teman-teman adalah selalu. Nah ada kata selalu ya. Jadi kata kunci utama adalah selalu menjelaskan. Nah menjelaskan nilai akhir dan selama 1 semester. Ini ada 3 kata kunci. Jadi kalau selalu menjelaskan, berarti maksud dari kalimat pertanyaan ini adalah bahwa Pak Budi itu selalu menjelaskan apa-apa yang akan kita pelajari selama Pak Budi masuk mengajar dalam 1 semester sampai pemberian nilai akhir. Jadi memang siswa sudah mengetahui terlebih dahulu. Berarti secara otomatis Pak Budi ini membongkar semua apa-apa saja yang menjadi penilaian yang akan dipakai oleh Pak Budi dalam proses penilaian selama 1 semester, seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman jawab ya. Admin sudah temukan jawabannya berdasarkan kata kunci 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah
terbuka. Kenapa bisa terbuka jawabannya? Karena Pak Budi di sini menjelaskan semua teknik prosedur. Saya ulangi, kenapa bisa terbuka jawabannya di sini? Karena Pak Budi menjelaskan semua teknik prosedur. Teknik prosedur yang mana? Yang pertama penilaian dan yang ketiga penentuan nilai akhir. Bagaimana teman-teman? Apakah sependapat dengan admin Abil Maiwa Channel? Seperti itu ya. Jika tidak sependapat, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Dan admin berpikir bahwa ini adalah salah satu soal yang membingungkan, soal yang menyulitkan teman-teman di P3K nantinya jika teman-teman tidak memahami apa yang admin katakan atau apa yang admin jelaskan, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut ke materi atau soal berikutnya ya. Kita lanjut. Soal berikutnya adalah perhatikan butir soal berikut teman-teman ya. Perhatikan butir soal berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang pendek. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kata sebutkan. Nah, maksud dari soal ini adalah bagaimana teman-teman menentukan apakah soal ini masuk ke dalam kriteria berpikir tingkat tinggi atau kriteria berpikir tingkat rendah. Dan admin sudah bahas kemarin itu tentang KKO atau kata kerja operasional yang masuk HOTS, yang masuk MOPS, dan yang masuk LOS ya, atau berpikir tingkat rendah. Nah, di sini silakan teman-teman tentukan jawabannya dulu ya berdasarkan kata kerja operasional atau yang mana dikatakan berpikir tingkat rendah, berpikir tingkat tinggi, dan berpikir tingkat medium. Nah, kebetulan di soal ini itu teman-teman diberikan satu contoh kasus soal yang teman-teman harus tentukan pilihannya di sini masuk di kriteria keterampilan berpikir mana kira-kira ya. Seperti itu. 5 4 3 2 1. Oke, jawaban yang paling benar di sini teman-teman ya. Jawabannya adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Kalau kita pilih di sini jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek, berarti ini kurang tepat ya. Kemudian pilihan A tadi cukup bagus karena jumlah sungai dinyatakan sudah terukur. Ya, di sini tidak terukur ya. Kita tidak di sini tidak diukur ya, berarti salah. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti ya, betul, tapi bukan itu maksud inti pertanyaannya atau inti maksud soalnya. Yang paling benar adalah jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah. Kenapa bisa berpikir rendah? Karena di sini ada kata kunci yang kita temukan, yaitu kata sebutkan teman-teman ya. Kata sebutkan itu masuk ke dalam C1. C1 itu adalah KKO-nya itu sebutkan, berarti masuk keterampilan berpikir tingkat rendah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan tonton video admin sebelumnya tentang 3 materi yang harus teman-teman kuasai. Oke, bagaimana? Kira-kira cukup paham? Kalau untuk nomor ini silahkan teman-teman komen di kolom komentar seperti itu. Oke, silahkan kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Soal berikutnya adalah dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian portofolio. Nah, inti dari pertanyaan ini teman-teman, kita tidak perlu terlalu banyak memahami ya. Kadang kita tidak memahami soal tapi kita bisa menjawab benar. Di sini kita langsung temukan kata kunci penilaian portofolio. Apa itu penilaian portofolio? Ya, di sini yang harus teman-teman pahami adalah portofolio itu adalah kumpulan pekerjaan siswa, kumpulan hasil karya siswa. Nah, di sini kita lihat pilihannya: A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, dan E. Kumpulan siswa. Jadi yang paling tepat di sini teman-teman adalah apa? 5 4 3 2 1. Jadi pilihan yang paling tepat teman-teman adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Kenapa bisa? Karena kumpulan hasil, karena portofolio itu adalah dikatakan pengertian dari portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa, bukan rekaman, bukan rangkaian, bukan kumpulan nilai, dan bukan juga kumpulan siswa. Jadi yang paling tepat adalah kumpulan hasil karya siswa atau kumpulan hasil kerajinannya siswa, hasil pekerjaan siswa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal berikutnya adalah dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes ya. Dalam bentuk tes, di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah apa kira-kira teman-teman ya? Ini penting sekali ya. Jadi teman-teman ini sangat penting kira-kira apa perbedaan tes formatif dan tes sumatif. Jadi istilahnya di sini kata kuncinya ini. Ketika teman-teman bisa memahami apa itu tes formatif dan apa itu tes sumatif, maka secara otomatis ini tuntas bisa terjawab ya. Jadi di sini saya langsung bongkar saja teman-teman ya. Untuk jawabannya di sini adalah C ya. Nah, C yaitu cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Kenapa bisa cakupan materi dan waktu pelaksanaan? Karena cakupan materi itu kalau tes formatif itu berarti semacam ulangan harian teman-teman ya. Berarti penilaian berdasarkan ulangan harian. Itu adalah ulangan harian berarti masuk cakupan materi. Kenapa bisa masuk waktu pelaksanaan? Karena kalau tes sumatif itu dilaksanakan pada akhir semester. Jadi di sini cakupan materi masuk formatif bersih diurutkan ya. Cakupan materi masuk formatif dan waktu pelaksanaan masuk tes sumatif. Nah, ini membingungkan teman-teman ya. Padahal soal ini gampang sekali. Yang penting teman-teman itu teliti dan bagaimana menempatkan situasi teman-teman pada saat menjawab soal seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini kan tes formatif berarti masuk cakupan materi. Cakupan materinya adalah tes formatif berarti ulangan harian kan? Berarti itu satu di sini. Posisinya sama-sama nomor 1. Kemudian di sini waktu pelaksanaan itu masuk tes sumatif. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini cakupan materi ya oke tes formatif A, sedangkan bentuk soal tidak ketemu dengan tes sumatif. Itu tidak ketemu. Cakupan materi waktu pelaksanaan itu juga tidak ketemu ya. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan itu tidak ketemu. Waktu pelaksanaannya ketemu di tes sumatif, tapi bentuk soalnya itu tidak masuk di tes formatif. Itu bukan itu yang diminta. Tapi kalau yang bagian D bentuk soal juga tidak masuk di formatif ya. Kondisi peserta didik tidak ada kaitannya dengan ini dua. Tes formatif atau tes sumatif. Jadi yang paling tepat di sini teman-teman adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaan C. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3 ya, skor 3. Guru tersebut menjelaskan ya, di sini ada kata kunci langsung. Menjelaskan ya, kata kunci menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Proses prinsip penilaian diterapkan guru adalah nah ini banyak sekali soal yang berkaitan dengan prinsip penilaian. Jadi teman-teman harus bisa menjawab terbuka, akuntabel, objektif, menyeluruh, dan adil. Nah kira-kira mana jawabannya paling tepat? 5, 4, 3, 2, 1. Kata kuncinya adalah guru menjelaskan, guru membongkar semua apa kriterianya. Nah jawaban yang paling tepat di sini teman-teman, karena ini persoalan nilai, ini persoalan yang resmi, maka jawabannya yang paling tepat adalah B, akuntabel ya. Akuntabel yaitu bisa menjelaskan secara transparan kepada siswa kenapa bisa nilainya seperti ini. Jadi akuntabel itu kita bisa menjelaskan secara transparan tanpa ditutup-tutupi lagi teman-teman, dan itu bersifat sedikit resmi teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini prinsip penilaian itu ada terbuka, akuntabel, objektif, menyeluruh, dan adil. Teman-teman sisa mencocokkan atau mengaitkan kasus yang diberikan dengan pilihan yang ada, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut kecuali teman-teman ya, ada kata kecualinya berarti yang bukan. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. Nah, ini masuk pembelajaran abad 21 teman-teman ya. Bagaimana siswa itu diberikan bekal keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. Kemudian penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Ya, it's okay. Kemudian kita pilih C, keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. Oke, masuk ya. Ini keterampilan komunikasi berarti masuk pembelajaran abad 21 juga ya. Keterampilan belajar dan metakognisi juga masuk. Mengembangkan kreativitas, daya motif inovasi, dan keterampilannya inovasi masuk sekali pembelajaran abad 21. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi masuk juga pembelajaran abad 21. Berarti yang bukan pembelajaran abad 21 di sini adalah B, penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Sebenarnya penguasaan materi masuk juga di pembelajaran abad 21, namun dia sudah masuk di
kreativitas, dia masuk di inovasi, dia masuk di keterampilan belajar mandiri, berarti belajar komputer juga ya. Ini lebih spesifik lagi. Sedangkan penuntasan materi ini yang tidak masuk di pembelajaran abad 21. Tidak selamanya di pembelajaran abad 21 itu harus menuntaskan materi, teman-teman. Jadi ini yang membuat opsi pilihan B salah. Ya, penuntasan materi seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara menjawab soal dengan baik agar teman-teman bisa lolos passing grade P3K 2021 tepatnya di kompetensi teknis pedagogik. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya, dan jika seandainya admin ada kesalahan saat menyampaikan video, mohon dimaaf dan dikoreksi serta komen di kolom komentar. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video soal kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.